Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Muhammad Irfan Fadlizani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas tugas besar dari mata kuliah pemodelan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ratna Safdridayanti, SSC MSI, dengan judul tugas besarnya prediksi interaksi senyawa bahan alam sebagai inhibitor P38 alfa APK pada kanker. Sebelumnya, apa itu kanker? Kanker merupakan penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan dan pembelahan sel yang tidak terkendali akibat perubahan genetik dan gangguan regulasi siklus. Khususnya, kanker tersebut pada kanker usus besar, yang mana kanker usus besar adalah penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal pada jaringan usus besar secara tidak terkendali, sehingga membentuk tumor dan dapat menyebar ke organ lain. Untuk jalur biologis yang terlibat adalah jalur MAPK atau Mitogen Activated Protein Kinase Signaling Pathway yang merupakan jalur transduksi sinyal yang mengubah rangsangan dari luar sel menjadi respon biologis di dalam sel. Ada tiga sinyal penting yang harus dipelajari untuk aktivasi MAPK, yaitu ada MAPPK, MAPPK, dan MAPK. Yang mana MAPK di sinilah yang akan kita bahas, khususnya pada P38 MAPK yang berperan untuk mengatur inflamasi, proliferasi, dan apoptosis. Apa peran P38 alfa MAPK dalam perkembangan kanker usus besar? P38 alfa MAPK atau MAPK 14 adalah protein kinase serin atau treonin yang berperan dalam mengatur respon inflamasi, mengatur proliferasi dan diferensiasi sel, mengatur apoptosis, dan mengatur respon terhadap stres seluler. Akibatnya, P38 alfa ini berkontribusi terhadap perkembangan dan progresivitas kanker usus besar. Mengapa P38 alfa MAPK ini dipilih sebagai target terapi? Pertama, karena berperan dalam mengatur proliferasi, diferensiasi, dan apoptosis sel, kemudian meningkatkan pertumbuhan dan penyebaran sel kanker, membantu sel kanker bertahan terhadap pengobatan, dan berpotensi menjadi target pengembangan obat anti kanker berbasis molekular docking. Protein target yang diambil adalah P38 alfa MAPK. Untuk PDB-ID yang digunakan adalah 3 GCS, yang mana untuk inhibitor pembandingnya adalah doramapimod dan ligan ujinya adalah resveratrol. Bisa dilihat sini untuk alur pendekatannya. Untuk ligan uji adalah resveratrol dan berikatan nanti dengan P38 alfa MAPK dan dilakukan molekular docking sehingga nanti bisa diprediksi potensi sebagai inhibitor rantai caranya. Kemudian peran ligan dalam interaksi protein ligan. Ligan merupakan molekul yang berperan dengan protein target pada sisi aktif melalui berbagai interaksi seperti adanya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik gaya van der Waals, dan interaksi elektrostatik. Kemudian, karakteristik ligan yang baik sebagai kandidat obat, yaitu memiliki afinitas ikatan yang kuat terhadap protein target, stabil dan selektif terhadap target biologis, memiliki aktivitas biologis yang baik serta toksisitas yang rendah, serta mudah diserap dan didistribusikan dalam tubuh. Gambar ini merupakan ligan resveratrol. Kemudian sumber bahan alam dan aktivitas biologis senyawa resveratrol. Resveratrol merupakan senyawa polifenol yang golongan stevenoid yang banyak ditemukan pada anggur, kacang, tanah, beri, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Resveratrol ini diketahui memiliki aktivitas biologis seperti anti kanker, anti-inflamasi, antioksidan, antidiabetes, dan kardioproktif. Kemudian untuk pemilihan struktur protein dari PDB, PDB-ID yang digunakan adalah 3 GCS, yang mana struktur ini merupakan human P38 MAP kinase in complex way. Yang mana untuk metode penentuan struktur ini sudah divalidasi menggunakan metode X-ray diffraction. Metode ini menggunakan difraksi sinar X pada kristal protein untuk menentukan posisi atom secara presisi. Berikut merupakan gambar dari PDB-ID, yang mana di sini diambil 3 GCS. Kemudian resolusi struktur untuk pemilihan ini terdapat 3 GCS ini memiliki 2,10 Armstrong, yang mana resolusi ini tergolong baik untuk studi molekular docking karena semakin kecil nilai Armstrong maka semakin tinggi atau detail struktur yang diperoleh. Nah, resolusi ini di bawah 2,5 Armstrong yang umumnya dianggap memadai untuk docking. Keberadaan native ligand, ada ligan native pada struktur ini adalah sorafenib, sebuah inhibitor kinase yang digunakan sebagai obat anti kanker. Keberadaan native ligand ini sangat penting karena digunakan untuk proses redocking dalam validasi metode. Kemudian alasannya dipilih struktur ini untuk docking adalah merupakan struktur P38 alpha MAPK manusia, kemudian memiliki resolusi yang tinggi, yaitu 2,10 Armstrong, kemudian mengandung native ligand, dan ditentukan dengan X-ray diffraction, serta sudah tersedia di database Republik yang terpercaya, itu SBPDB. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah redocking, yang mana proses mendocking kembali native ligand ke dalam situs aktif protein target menggunakan parameter docking yang bertujuan untuk memvalidasi metode docking dengan membandingkannya dengan pose hasil prediksi dan pose kristal aslinya. Kemudian untuk validasi metode docking ini bertujuan untuk memastikan bahwa protokol docking yang digunakan mampu memproduksi pose ikatan native ligand pada situs aktif. Sehingga validasi ini digunakan untuk mengevaluasi ketepatan parameter dockingnya nanti. Kemudian ada RMSD sebagai parameter validasi, yang mana RMSD sendiri merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur perbedaan posisi atom antara pose hasil redocking prediksi kita dan pose native ligand pada struktur kristal eksperimental setelah dilakukannya
superimposisi. Berikut merupakan rumus RMSD. Kemudian interpretasi hasil RMSD bisa dilihat di sini. Semakin kecil nilai RMSD itu akan semakin baik, dan jika lebih dari 5 Armstrong itu buruk dan validasinya akan menjadi tidak akurat. Kemudian pertama adalah ini merupakan dokumentasi dari proses redockingnya. Pertama adalah penentuan protein, di-download terlebih dahulu di PDB, diambil 3 GCS, dan diambil filenya adalah nanti legacy PDB format, begitu juga dengan liganya. Kemudian di sini dimasukkan menggunakan aplikasi yaitu PyMol. Di sini diinputkan proteinnya, kemudian diambil sequence-nya yaitu BAX, dan kemudian di-save menggunakan format PDB. Begitu juga dengan liganya, dan di sini nanti di-save adanya reseptor dan ligan alami. Ya, yaitu pada proses aplikasi selanjutnya adalah Autodoc, yang mana dimasukkan reseptor yang telah diinputkan, reseptor yang telah digunakan tadi, kemudian dimasukkan ligan alami pertama, kemudian kita docking menggunakan ligan tadi, yang mana ligan perbandingan adalah doramapimod, dan ligan uji kita itu resveratrol. Nah, bisa dilihat di sini, ini merupakan gridnya. Gridnya adalah 20-20-20 dengan spacing yang strongnya 1. Mengapa ini bisa baik? Karena sudah untuk ligan alaminya itu sudah berada di pusat ataupun di tengah dari kotaknya. Kemudian di sini kita masukkan ligan pembanding dan ligan ujinya. Kemudian didapatkan hasil dari affinity dan RMSD, yang mana berdasarkan hasil docking, ligan alami memiliki binding affinity terbaik sebesar minus 11,44 kCl per mol, yang menunjukkan afinitas pengikatan paling kuat terhadap P38 alpha MPK, yang mana ligan alami ini lebih kuat dibandingkan dengan ligan lainnya. Yang mana bisa dilihat doramapimod sebagai inhibitor pembanding memiliki affinity minus 9,7, sedangkan resveratrol memiliki binding affinity minus 7,6. Nilai tersebut menunjukkan bahwa afinitas pengikatan resveratrol terhadap P38 alpha MPK itu lebih rendah dibandingkan ligan alami maupun doramapimod. Kemudian berdasarkan visualisasi hasil docking, native ligan dan doramapimod serta resveratrol tampak berada pada area pengikatan yang sama pada protein P38 alpha MPK, yaitu di dalam atau di sekitar grid box yang bisa dilihat di gambar. Kemudian hal ini mengindikasikan bahwa doramapimod dan resveratrol itu berpotensi berikatan pada binding pocket yang sama dengan native ligan. Namun kesamaan binding pocket tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan visualisasi keseluruhan protein dan membutuhkan analisis lebih lanjut terhadap residu-residu asam amino yang berinteraksi nantinya. Kemudian berikut merupakan binding pocket protein. Bisa dilihat sini, ini merupakan resveratrol yang telah berikatan dengan reseptornya. Kemudian ini merupakan residu asam amino yang terdekat dengan ligan uji kita, resveratrol. Di sini terdapat ikatan hidrogen yang ditunjukkan dengan garis kuning. Terdapat 3 ikatan hidrogen. Kemudian di sini merupakan visualisasi 2 dimensinya, yang mana bisa dilihat di gambar adanya ikatan hidrogen pada ALA51A dengan asam amino ALA51A dengan atom hidroksil O1 pada resveratrol dengan jarak ikatan sebesar 2,99 Armstrong. Kemudian ada asam amino Leo 104 dengan atom hidroksil O1 pada resveratrol dengan jarak ikatan sebesar 3 Armstrong. Kemudian ada juga interaksi hidrofobik. Kemudian hubungan dan interaksi dan serta afinitasnya. Secara keseluruhan, hasil docking ini sangat mendukung potensi resveratrol sebagai inhibitor kuat bagi protein 3 GCS dengan nilai afinitas pengikatan atau binding affinity yang stabil dan spontan sebesar minus 7,6. Kekuatan pengikatan ini didorong oleh kombinasi harmonis antara entalpi dari 2 ikatan hidrogen spesifik dengan residu asam amino ALA51 dan Leu 104, serta pengikatan entropi melalui interaksi hidrofobik dan ikatan pi bersama residu seperti asam amino P169 dan Val38, yang mana konsistensi ini didukung juga oleh konfirmasi ligan pada 3 mode terbaik dengan nilai RMSD yang sangat rendah, yaitu pada 0,15, yang mana semakin kecil nilai RMSD itu maka akan semakin baik ataupun semakin terbukti bahwasanya resveratrol ini menurut molecular docking itu baik untuk sebagai anti kanker, dapat mengunci situs aktif protein secara konsisten dan kompetitif sehingga mampu menghalangi masuknya secara alami. Kemudian untuk keterbatasan dari molecular docking ini hanya mampu memprediksi secara kompetisional, yang kedua tidak mempertimbangkan dinamika protein secara penuh, dan yang ketiga memerlukan validasi eksperimental atau simultan lanjutan. Kesimpulannya, potensi senyawa sebagai inhibitor P38 alpha MAPK, resveratrol menunjukkan afinitas peningkatan yang sangat baik terhadap P38 alpha MAPK, yang mana terbukti dari hasil docking resveratrol yaitu binding affinity-nya 7,6 dan RMSD-nya kurang dari 0,15 Armstrong, yang mana juga terdapat adanya interaksi utama yaitu ikatan hidrogen dan juga ikatan hidrofobik. Kemudian untuk kekuatan kelemahan docking ini, kekuatannya itu dapat menunjukkan afinitasnya, dapat menunjukkan interaksi baik dari interaksi ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, sedangkan kelemahannya itu proteinnya anggap kaku, tidak mempertimbangkan efek larut, dan hasil dockingnya bersifat prediktif. Kemudian rekomendasi. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.